Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Iya, bagus. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Setelah kemarin kita mempelajari tentang siklus hidup pada makhluk hidup, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep gaya dan gerak. Yang kedua, kalian dapat mencontohkan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Apa sih yang dinamakan dengan gaya itu? Lalu apa sih yang dinamakan dengan gerak? Nah, sebelumnya coba perhatikan. Ini namanya apa? Stroller. Oke, ini stroller atau kereta dorong ya. Coba perhatikan kalau Bu Guru dorong, apakah strollernya bergerak? Iya, bergerak. Kalau saya tarik, apakah dia berpindah tempat? Iya, berpindah tempat. Nah, lalu apa ya yang mempengaruhi stroller ini berpindah tempat dan bergerak? Oke, jawaban Mbak Asmi benar karena ada tarikan dan dorongan dari Bu Anis. Jadi di dalam pelajaran IPA, dorongan dan tarikan itu disebut dengan gaya. Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda itu dapat bergerak dan berpindah tempat. Oke, paham ya? Lalu apa yang disebut dengan gerak itu? Nah, perhatikan lagi. Kalau stroller ini saya gerak-gerakan, apakah stroller ini berpindah tempat? Iya, oke, berpindah tempat. Jadi, gerak itu adalah gerakan suatu benda yang berpindah tempat dari titik awal ke titik akhir karena adanya suatu gaya. Jadi, hubungan gerak dan gaya itu adalah jika gaya itu yang menyebabkan suatu benda bergerak, sedangkan gerak itu terjadi adanya gaya. Begitu ya. Apa saja pengaruh gaya itu terhadap benda? Yang pertama yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Stroller ini sedang diam, kemudian saya dorong, maka benda ini akan bergerak atau stroller ini bergerak. Itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda gerak menjadi diam. Misalkan sepeda atau stroller ini sedang bergerak, kemudian saya rem, maka apa yang terjadi? Stroller ini akan berhenti. Nah, artinya gaya itu mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Lanjut ya, yang ketiga, dapat mengubah benda berubah bentuk. Nah, seperti ini, kertas yang tidak terpakai, misalkan bentuknya seperti ini, kemudian saya beri gaya, berupa gaya remasan atau gaya otot tangan, maka apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Ternyata gaya itu mempengaruhi bentuk suatu benda. Kemudian yang keempat, dapat merubah arah benda. Misalnya stroller ini berjalan, kemudian saya belokkan, maka gaya stroller ini akan berpindah arah. Itu artinya bahwa gaya itu merubah arah suatu benda. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silahkan dibentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok anggotanya 4 orang, karena kita 20 maka menjadi 5 kelompok. Oke, sudah dibentuk? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Halaman 40 itu ada lembar soal terkait pembahasan hari ini. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, kelompok 4 ada pertanyaan? Oh tidak. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak, waktu diskusi sudah habis, silahkan dari perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan ya. Oke, dimulai dari kelompok 1, diakhiri dengan kelompok 5. Give me applause. Presentasi hari ini cukup bagus sekali ya. Diskusinya bagus, hanya saja untuk kelompok 3 tadi yang aktif cuma 1 orang. Untuk yang lain belum aktif, tapi tidak apa-apa, pertemuan depan ditingkatkan. Oke, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap suatu benda itu apa saja? Iya, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian gaya juga sebaliknya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Terus Mbak Asmi benar. Yang terakhir adalah gaya
juga mempengaruhi arah suatu benda. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Pada pertemuan depan kita akan membahas tentang materi macam-macam gaya dan energi. Sekarang silahkan kalian buka buku LKS kalian halaman 44. Kalian kerjakan di rumah buat latihan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.